Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri, para mahasiswa Universitas Palembang. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang sedang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah sebuah perintah Nabi Muhammad SAW dari aliman sampai ke lahir. Utlubul alima yang menjadi lahir. Dan orang yang berilmu pengetahuan dan beriman itu akan diangkat derajatnya, dan itu dikemukakan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Perlu mungkin kita sama-sama mengingatkan para kiai kita di Nusantara telah sangat arif mengajarkan sebuah cara bagaimana dalam pembelajaran itu ada motivasi, ada inspirasi. Karena itu dikenal dengan Al-Mahfuzat. Jadi Al-Mahfuzat ini adalah satu kitab yang di dalamnya adalah kata-kata mutiara yang sangat inspiratif untuk memberikan semangat kehidupan. Karena mungkin saya akibatkan ibarat korek ya. Korek ini kalau kita lihat memang ada, tetapi ini tidak bisa kita katakan berfungsi karena belum ada kehidupan. Jadi caranya bagaimana? Kita pakai tangan itu ada yadun itu ada power, ada alat, maka kita hidupkan. Nah, yang dalam yang harus kita hidupkan, yang di dalam diri kita harus kita hidupkan. Maka di dalam inilah yang harus menjadi motivasi kita, sehingga kita akan memaknai ternyata semua ciptaan Allah, ternyata semua unsur-unsur alam ini indah karena yang ciptakan yang maha indah. Nah, dalam Al-Mahfuzat ini kata-kata indah, kata-kata mutiara yang sangat indah yang disusun oleh para ulama, dan kita akan jadikan sebuah pendekatan agar kita termotivasi dengan kata-kata mutiara ini. Saya akan coba berikan beberapa contoh ya, nanti akan ada Mahfuzat 1, 2 yang akan kita buat, karena dia ini terdiri dari sekitar 50 kata mutiara. Jadi kita untuk pertama kita akan gunakan dulu beberapa ayat berikut ini. Man sara 'ala ad-darbi wasala. Itu artinya siapa berjalan pada jalannya sampai. Artinya orang yang berjalan dia akan sampai. Man jadda wajada. Itu orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Man sabara zofiro. Siapa yang sabar akan beruntung. Man qalla sidquhu qall sadiquhu. Siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit juga temannya. Dan jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulan orang-orang yang punya kejujuran dan ketepatan janji. Kemudian mawaddatus sadiqi tadharu waqtas dayiq. Jadi mohon maaf, ini suarakan sudah semua, makanya harus jaga kesehatan ya. Mawaddatus sadiqi tazharu waqtas dayiq. Kecintaan teman itu tampak pada waktu kesempatan. Kita tunda dulu sambil kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan setelah ngopi ya. Nah, ini gaya para kiai kita dulu. Ngopi itu adalah bagian syukur. Saya mendoakan semoga para petani Indonesia itu ya makmur gitu, bumi Indonesia sejuk gitu kan, dan terus menjadi negeri yang Allah surganya Asia. Jadi dengan demikian kita akan semakin bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kita lanjutkan syair atau mahfuzat berikutnya. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Nah, itu tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Nah, itu as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Nah, itu kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Nah, ini harus sabar gitu ya. Kemudian jarrab wala hil takun 'arifan. Coba dan perhatikanlah, niscaya kamu akan menjadi orang yang tahu. Jadi harus memperhatikan, gitu ya. Perhatikan kalau guru lagi ngajar, ya. Kemudian utlubil ilma minal mahdi ilal lahad. Nah, tuntutlah ilmu sejak dari
ayunan sampai ke liang lahat. Kemudian baidatul yaumi khairun min dajajatil had. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Waktu, ini dalam bahasa Arabnya, al waktu atmanu minad zahab. Jadi apa? Waktu itu lebih mahal dari emas. Bukan emas Jawa ya. Tapi itu dong. Al aqlu salimu fil jismis salim. Akal yang sehat ada pada badan yang sehat. Makanya harus olahraga, harus giat bekerja. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Apa itu artinya? Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku. Makanya para kiai kita dulu tiap hari buku, kitab kuning semuanya. Jadi buku adalah teman terbaik. Alam ini adalah buku sesungguhnya, baca semuanya. Kemudian may yazra yahsud. Nah, siapa menanam mengetam. Makanya saya katakan kalau orang menanam padi maka akan banyak tumbuh-tumbuhan yang lain. Tapi kalau orang menanam rumput tak akan tumbuh padi. Maka tanamlah yang tepat. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khair. Nah, itu sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi pilihlah teman yang mengarahkan kepada kebaikan, ya. Laulal ilmu lakana an-nasu kalbahain. Nah, saya ulangi. Laulal ilmu lakana an-nasu kalbahain. Nah, itu seandainya tidak ada ilmu niscaya manusia itu seperti binatang. Kita ingat kata ayat Al-Quran, jadi al-insan itu bisa menjadi kal an'am balhum adol. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya harus berilmu pengetahuan ya. Al-ilmu fis-saghri kan naqsi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu laksana ukiran di atas batu. Kita masih ingat kan? Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Itu ada lagunya dulu. Lan tarji'a ayyamul lati madat. Jadi lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali. Nggak ada waktu akan berulang. Jadi jangan menyesal di belakang hari. Kemudian ta'allam saghiran wa'mal bihi kabiran. Nah, ini belajar di waktu kecil dan amalkan waktu besar. Nah, ini Masya Allah, mumpung masih muda, belajar. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan ya seperti pohon tidak berbuah. Makanya jangan rindang ya, manfaatkan ilmu. Walau satu ayat, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Kemudian al-ittihadu asasun najah. Nah, persatuan itu adalah pangkal keberhasilan. Nah, makanya negara kita ini bersatu padu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bersatu padu dulu melawan para penjajah. Portugis mampus, Belanda mampus, ya Inggris sebelumnya mampus, Jepang mampus, karena kita bersatu Pak seperti sapu lidi. Kemudian la tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan menghina orang miskin, tetapi jadilah penolong baginya. Jadi jangan-jangan orang miskin itu Nabi Khidir alaihissalam. Hati-hati. Asyarfu bil adabi la bin nasab. Kemudian itu kemuliaan itu karena kebaikan budi pekerti, bukan keturunan. Jadi banyak anak-anak raja yang akhirnya ya tidak terhormat. Banyak juga anak-anak pejabat tidak terhormat. Banyak juga orang-orang yang kaya raya tidak terhormat karena dia bukan berhubungan dengan kemuliaan itu bukan pada keturunan, tapi pada budi pekerti atau akhlakul karimah. Salamatul insani fi habzil lisan. Keselamatan manusia itu ada dalam menjaga lidah. Makanya jangan gunakan lidah yang sembarangan. Berkatalah kan lidah tidak bertulah. Jangan mudah merayu, ya. Rayulah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Kebaikan budi pekerti seorang itu lebih baik daripada emasnya. Masya Allah. Su'ul khuluqi yu'di. Budi pekerti yang buruk itu menular.
Jadi makanya jangan berteman sama orang yang budi pekertinya yang jelek. Jangan berteman sama peminum narkoba. Jangan berteman sama orang pecundang. Jangan berteman sama orang penipu. Ya, jangan. Jadi bertemanlah dengan orang yang baik-baik saja. Kemudian Ya. Alhamdulillah. Jadi para mahasantri pelajari mahfuzat. Selanjutnya adalah apatul ilmi an-nisyanu. Jadi apa? Penyakit ilmu itu adalah lupa. Tapi kalau kita lagi lupa, misalnya lagi lupa saat puasa lupa, tidak apa-apa makan, lupa. Nanti jangan lupa-lupa terus gitu kan. Kemudian idza sadaqul azmu wada'al sabil. Jika kemauan seorang itu kuat, maka akan jelas jalannya. Jadi saja, gitu kan? La tahtakir man dunaka palikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang yang lebih rendah daripadamu, karena setiap sesuatu mempunyai kelebihan. Contoh, ada orang pendek, ada orang kaya, ada orang tinggi. Perlu diingat loh, kalau kita mau masang listrik, maka yang tinggi kan, yang orang pendek bisa bantu dia kan. Tapi ingat, pada saat orang usia tua nanti biasanya orang yang tinggi itu kan bungkuk kan. Tapi orang yang pendek tidak bungkuk, maka siapa tinggi. Makanya jangan saling hina, tidak boleh gitu kan. Selanjutnya, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, alangkah indahnya amal pusat ini. Kemudian fakir qabla an ta'zimah. Berpikirlah sebelum kamu memutuskan, merencanakan. Nah, nanti Anda sebagai planning. Jadi dalam organisasi tiga, planning, ordering, executing, controlling atau evaluating. Itu harus berpikir dulu, berpikir matang. Makanya kiai kita dulu tafakur dan zikir. Masya Allah. Selanjutnya, man arofa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, ia akan bersiap-siap. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau sebelum pergi jauh, persiapkan dulu apa, gitu kan. Man hapara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya. Nah itu kan. Selanjutnya, aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Masya Allah, hati-hati. Jadi teman itu cari pintar lah. Man kasuro esanuhu kasuro ikhwanuhu. Siapa yang banyak perbuatan baiknya, banyak saudaranya. Jadi banyak saudara rahim. Ijhad wala taksal wala takwa ghafilan panadamahu uqba liman yatakasal. Nah ini Masya Allah. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas-malas, dan jangan lengah, karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malas. Masya Allah. Lihat ke bawah itu malas, makan tidur itu jadi malas gitu ya. La tu'akhkhar amalaka ila al-ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. Jadi janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari jika kamu dapat mengerjakannya hari ini. Jadi luar biasa ini, Masya Allah. Yang bisa hari ini selesaikan, makalah hari ini selesai, besok makalah baru. Hafalan hari ini selesai, besok hafalan baru. Jadi jangan menunda waktu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Ya, maksudkan utruki syarra yatrukka. Nah, itu kan, tinggalkanlah keburukanmu, keburukan itu akan meninggalkan. Nah, tinggallah keburukan. Jangan lagi melakukan hal yang buruk. Tinggalkan. Khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfahum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Atau ada juga khairun nas anfahum linnas. Selanjutnya, pitani salamatu wafil ajalati nadamatu. Nah ini Masya Allah. Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Jangan tergesa-gesa deh. Samratut tafritin nadamatu wa tamratul hazmi salamatu. Buah kelengahan itu penyesalan, dan berubah kecermatan itu keselamatan. Jadi buah kecermatan itu selamat,
Maka Anda harus cermat. Ar-raqqu bid-dha'ifi min khuluqi syarifi. Kelemah lembutan kepada orang yang lemah itu adalah suatu perangai yang mulia. Jadi kalau ada yang kecil, ada orang yang memiliki kekurangan, jangan keras, tapi kita harus lembut kepada mereka. Masya Allah, Nabi Muhammad itu contoh yang sangat lembut, ya. Bagaimana beliau mengangkat yatim piatu, dan bangsa kita juga telah mengatur undang-undang jangan sampai kita tidak mengurusi yatim piatu kita, ya. Selanjutnya, pajaza'u sayyi'atun mitluha. Nah, ini Masya Allah, balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Jadi kalau kita jahat pasti dibalas jahat. Jadi kalau kita berbuat baik pasti dibalas baik juga. Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tidak menjawab atas orang yang bodoh itu adalah jawaban. Jadi kalau dengan orang bodoh harus berdebat. Namanya itu ya, rugi habis waktu. Man azuba lisanuhu kasura ikhwanuhu. Siapa yang manis tutur katanya, banyak saudaranya. Makanya muka manis, lidah oseh. Itu kata salah satu tokoh di Sumatera Selatan. Kemudian, idza tammal aqlu qul kalam. Gitu ya. Idza tammal aqlu kullal kalam. Jika akal sempurnamu sedikit bicara. Jadi kalau akal sudah sempurna biasanya dikit bicara. Jadi dikit-dikit baik. Tapi kalau awal ya tidak apa-apa. Makanya ibarat di rumah tangga, anak yang perlu bicara, tapi sudah akalnya sempurna, tidak perlu banyak ngomong lagi. Contohkan, gitu ya. Jadi ingat, kita terlalu banyak bicara, itu kan orang yang memang harus pada usianya masih ajak bicara. Kemudian, man talaba akhon bila aibin bakia bala akhin. Siapa yang mencari saudara yang tidak bercela, ia akan tetap tidak mempunyai saudara. Ya. Nah, ya. Jadi siapa yang mencari saudara yang tidak bercela, ia akan tetap tidak mempunyai saudara. Karena manusia itu ada al-insan makanul khata'wan. Manusia ada manusia itu yang benar semua. Pasti ada salahnya. Jadi jangan sombong gitu, jangan sok suci. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari kesalahan, ya. Tapi dia juga beristighfar, ingin meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin juga lanjutkan qul haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, ya. Katakan yang benar walaupun pahit. Masya Allah, ala keindahan. Jadi kalau benar katakan apa? Ibarat minum pahit tapi manis sudahnya. Selanjutnya, khairu malika ma naf'aka. Khairu malika ma naf'aka. Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu. Ya, ini 50 dulu ya. Jadi untuk termen satu ini adalah bagian dari mahfuzat 50 kata mutiara. Semoga menjadi inspirasi kita lanjutkan dengan materi berikutnya, dan saya yakin para mahasantri akan mampu menghafalkan lebih baik. Dan ingatlah, tidak ada kesusahan itu tanpa rajin belajar. Dan dengan rajin belajar kita akan mencapai tingkat karena Allah bersama kita. La tataharukan dharra illa biiznillah. Tidak ada gerak satu dharah kecuali minta Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan inilah makanya jangan pernah malas belajar, teruslah belajar. Dan ini akan sampai kepada nur ala nur. Karena kita dapat nur, berkemistri dengan nur ala nur. Barakallah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Dan sekarang kita berharap agar keberkahan dari karya-karya ulama ini yang disusun dalam bentuk al-mahfuzat akan membuat kita semakin bersemangat, semakin yakin, semakin optimis dalam menata kehidupan, sehingga menjadi hamba-hamba yang beruntung, bahagia di dunia dan bahagia fil akhirat. Selanjutnya kita lanjutkan ke bait-bait yang indah lainnya dalam kitab mahfuzat ini ya. Itu sudah 50 kata mutiara. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya, nomor 51. Khairul umuri awsatuha. Nah, jadi sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan yang sederhana. At-tawadu, sederhana. Sederhana itu mudah ngomongkan, tapi semua sederhana itu ya sangat mulia. Karena sederhana itu akan menjadikan kita stabil. Kita bisa berpakaian mewah,
kita juga berpakaian tidak mewah. Karena sederhana adalah bagian dari misteri orang-orang yang mengerti makna kehidupan. Kemudian likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, khatibun nasa al qadri uqulib. Kalau dengan orang kecil ya cara kecil, dengan nenek cara nenek, dengan istri cara istri. Jangan kita cara profesor cara di kampus. Jangan di kampung profesor dibawa ke kampung, gak laku dong. Kalau ada bisa bahasa Arab, jangan dibawa di kampung, bahasa dusun gitu ya. Jadi dimana kita berbicara. Jadi itulah yang digambarkan Nabi Sulaiman. Kenapa dia bisa memimpin dengan baik sebagai raja terbaik? Karena dia ngerti segala bahasa. Lanjutnya, idzalam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Masya Allah. Ingat, al-haya'u minal iman. Kalau orang beriman kepada Allah, malulah berbuat salah ya. Karena dia ya bukan manusia namanya kalau dia sembrono berbuat segenap hati ya. Pasti dia berbuat karena ilmu. Itulah orang yang mengerti tentang kehidupan. Laisal aibu liman kana faqiran, balil aibu liman kana bakhilan. Celah itu bukan bagi orang fakir, tapi celah itu bagi orang yang kikir. Nah, jangan kikir. Jangan kikir. Ini mentang-mentang duit banyak, makan dah. Mentang duit banyak, beli baju dah. Tapi jangan juga Anda menjadi orang yang mubazir. Innal mubazzirina kana ikhwanasy syayatin. Jadi, Masya Allah, indah sekali. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Yatim bukan yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi. Masya Allah. Wah. Nauzubillah, jangan sampai kita punya bapak banyak, bapak berharta, punya beasiswa, punya semuanya, ini ilmu kita tidak bisa membuat kita menemukan makna keindahan yang diciptakan Allah SWT. Jadi, nauzubillah, jangan sampai ilmu kita merusak orang lain. Alam kita perlu eksploitasi dan sebagainya. Begitu ya. Lanjutkan, likulli amalin sawabun wa likulli kalamin jawabun. Setiap pekerjaan itu ada balasannya dan setiap pekerjaan itu ada jawabannya. Jadi orang berilmu pengetahuan akan ngerti balasan dan jawaban. Kita harus jawab dengan referensi, makanya kita kuning. Nah, ini alhamdulillah ya. Kiai kita ini jago kuning. Mereka itu tahu membalas yang tepat karena dia bisa menggunakan dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang luar biasa hebat itu. Wa'amilin nasa bima tuhibbu minhum daiman. Pergaulilah manusia itu dengan apa yang selalu kamu inginkan mereka. Nah, itu. Jadi bergaul untuk kepentingan kemenangan bersama. Pemenang itu bukan berarti untuk diri sendiri. Makanya pemenang ibarat tinju. Dulu Muhammad Ali itu tinju waktu dia menang, tapi yang kalah juga merasa menang. Itu luar biasa. Halakam ru'un ya, lam ya'rif qadrahu. Orang yang tidak tahu diri itu akan hancur. Ya, dong, tidak akan hancur sendiri itu. Makanya Anda harus tahu diri ya. Kalau di rumah bibi bagaimana, kalau di sekolah bagaimana, kalau di kampung halaman orang bagaimana, ya harus tahu diri gitu kan, agar kita ya dapat merasakan kemesraan dalam pergaulan. Ra'sul dunubil kadhibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Jadi jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong, dan jangan banyak menebar janji, jangan bohong. Man zalama zulima. Orang yang menganiaya akan dianiaya. Nah itu orangnya aja, maka jangan menganiaya orang lain. Ya, tolong orang lain. Laisal jamalu ya bi aswabi tuzayyinun ya. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Nah, kan? Kecantikan itu bukanlah karena pakaian yang menghiasi kita. Justru kecantikan itu ialah kecantikan karena ilmu kesopanan. Jadi saya ulang, laisal jamalu bi aswabi tuzayyinuna ya. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Jadi bukan emas yang banyak, bukan bedak yang tebal, bukan alis yang dibikin-bikin, bukan
ya anting-anting, bukan mutiara. Baju itu semuanya adalah baju takwa. Hiasan terindah itu adalah anak soleha, ya, anak soleh. Itulah hiasan yang terindah. La takun rotban patu'sar wala yabisan patukassar. Janganlah bersikap lemah sehingga diperas, dan jangan bersikap keras sehingga dipatahkan. Jadi orang yang mengerti dalam kalimat ini, orangnya akan bisa kapan keras digunakan, kapan lembut digunakan. Karena Allah itu maha azim. Allah maha azim. Ya. Kita lanjutkan. Man a'anaka ala syarri zolamaka. Ya. Membantu berbuat jahat itu berarti menganiaya. Yang berbahagia, jangan pernah kecewakan ibu bapak, jangan pernah kecewakan bangsa, cintai orang tua, karena redha Allah tergantung kepada redha ibu bapak. Ya, ibu bapak, gitu kan. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'anbika an tafsiriha bibayanin zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa dirhamun wa suhbahu ustadin wa tulu zamanin. Masya Allah. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Ini pesan dari para wali Allah. 1, kecerdasan. Makanya jangan minum yang tidak bergizi, jangan minum narkoba, jangan minum yang mabuk-mabuk, ya. Ketamakan. Nah, jadi ya, Masya Allah. Kesungguhan. Uang. Dekat dengan guru. Waktu yang lama. Jadi apa? Apa kata guru kita ini, ya? Ada 6 perkara yang akan mendapatkan ilmu ketika seorang itu menuntut ilmu. Pertama, dia cerdas. Kedua, dia tamak dengan ilmu. Boleh tamak dengan ilmu, tapi dengan makanan jangan. Dengan duit jangan, tapi tamak dengan ilmu. Ketiga, bersungguh-sungguh, kesungguhan. Keempat, uang. Jadi jangan takut mengeluarkan duit. Nah, ini perhitungan gitu kan. Nah, apalagi yang dapat beasiswa, gunakan, belikan buku semuanya, belikan itu untuk Atika, ya. Kemudian dekat dengan guru, dekati guru itu, dekati, bertanya maksudnya, banyak bertanya, jangan nurut wae, karena dalam sholat pun kita bertanya sama Allah, berdialog gitu kan. Alhamdulillahalamin, itu jawab Allah hamad dari abdi. Kemudian yang keenam, waktu yang jangan sebentar, enggak lama, jangan cepat, dikit-dikit capek, dikit-dikit lari dari tugasnya. Artinya al-amalu yaj'alu sa'ba sahlan. Berbuat itu menyebabkan yang sukar menjadi mudah. Berarti bekerja, jangan katakan sulit. Kalau sudah kita kerjakan ternyata mudah. Man ta'anna nala ma tamanna. Siapa yang berhati-hati akan mendapatkan apa yang ia cita. Hati-hati, karena hati ini yang dilihat Allah. Allah tahu isi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwar ila ajsam, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Makanya banyak-banyak berdoa dan berzikir. Utlubil ilma walau bisin. Tutur ilmu walau ke negeri Cina. Nah, kalau saya ini agak sedikit saya rubah. Sin ini mungkin sin maksudnya. Karena Nabi Muhammad sampai ke langit. Jadi mungkin bagi saya ini tidak juga saya katakan sebagai guyon saya. Jadi maknanya kenapa? Utubul ilma walau bisin, huruf sin, karena Nabi Muhammad sampai ke langit tertinggi. Masa sekelas Nabi Muhammad sudah hanya sampai ke Cina gitu kan? Ya memang secara peradaban Cina itu lebih baik gitu kan, dalam sejarah gitu kan. Artinya ini bukan sebagai guyon, kita juga punya pendapat, karena ini adalah bagian dari syair-syair para ulama. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Maka bersihkan kamar, bersihkan depan rumah, bersihkan sapu, sapu juga, bersihkan meja, bersihkan ya kamar mandi, bersihkan. Jangan ada sampah deh, jangan ada, karena an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Iza kabural matlubu qulal masa'idu. Ya. Jika tuntutan itu besar, maka akan sedikit penolongnya. Jadi jangan banyak kendak, tidak jelas, dikit-dikit baik. La khaira fi lazzatin taqibu nadaman.
Tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang mengakibatkannya penyesalan. Jadi tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang menyebabkan penyesalan. Jadi kalau nikmat pasti dia ya nikmat, pasti baik. Tanzimul amali paru nisfal waktu. Pengaturan pekerjaan menghemat separuh waktu. Jadi harus betul tepat perencanaan. Jadi Anda sebagai santri, mahasiswa harus punya planning. Ini makalah bagaimana, besok apa gitu. Sehingga Anda tiap hari itu terus melakukan, sehingga Anda menjadi orang yang dapat mengalami hari besok lebih baik dari hari ini. Terus begitu ya. Selanjutnya, rubba akhin lam talidhu walidatun. Kebanyakan saudara itu tidak dilahirkan oleh satu ibu. Nah, itu. Jadi banyak saudara kandung kita, ternyata Masya Allah, itu ya, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman jangan sakit. Kadang-kadang saudara kita yang lahir di sebuah rumah lebih baik dari saudara kandung kita. Dawu al-ghadaba bisumti. Obatilah kemarahan itu dengan diam. Nah, kalau marahnya udah diam. Nanti kalau takut salah omong, nanti omong itu jadi ya. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhu al-ibaru. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Hati-hati, kata itu adalah doa. Laisa kullu ma yalmahu zahaban. Tidak setiap yang mengkilat itu emas. Hati-hati, banyak imitasi. Jangan mudah percaya dengan janji-janji orang. Jangan mudah percaya, tahu-tahu mobilnya minjem, tahu-tahunya itu minjem semua aja. Tahunya hasil koruptor. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Tidak setiap yang mengkilat itu emas. Itu ya, Masya Allah. Jadi para mahasiswa harus hati-hati. Bedakan mana imitasi dan asli. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Perilaku seorang itu menunjukkan rahasianya. Nah, itu aja. Jadi kalau kita itu perilaku rahasia orang itu ada di perilakunya. Gampang kita lihat, dari matanya bisa kelihatan, dari gerak tangannya bisa kita lihat. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Nilai seorang itu besar kebaikannya. Wah, itu nilai seorang itu besar kebaikannya. Ya. Masya Allah, orang yang baik itu besar nilainya. Orang yang jelek ya itu. Makanya berbaik kalau mau besar nilai kita sebagai manusia. Ya. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu adalah orang yang membuatmu menangis, bukan orang yang membuatmu tertawa. Nah, jadi hati-hati, ada teman yang menangis. Kadang-kadang teman kita sejati, artinya beri nasihat. Yang hanya terbahak-bahak, masuk kafe, masuk Masya Allah, itu tidak ada. Tapi orang yang buat kita menangis, menasihati kita. Ya. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Tergelincirlah kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Masya Allah. Ingat ya, tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada lidah. Kaki masuk lubang paling-paling keselio. Tapi kalau lidah yang salah itu bisa membunuh orang. Masya Allah. Hati-hati dengan bicara. Ngopi dulu. Ya. Kita tunda sebentar. Para mahasiswa kita lanjutkan. Ya, memang beginilah cara belajar. Jangan ya kita punya melodi, punya target, punya cara. Ada yang sedang pakai musik, silakan. Nah, sudah mandiri silakan. Ya, macam-macam cara belajar ya. Kita lanjutkan. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Nah, ini saya ulang lagi tadi ya. Jadi tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Jadi lidah kita jangan sembarangan. Kaki masuk ya bisa di ortopedi bisa disambung tulang. Kalau lidah yang putus, susah kita ya. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pembicaraan itu ialah yang singkat dan jelas. Nah, kalau kita sudah sampai ini dikit aja ngomong, singkat aja, padat aja, cukup kode, cukup ibarat tulisan. Dilarang buang sampah di sini, yaitu menghabiskan energi, menghabiskan spidol, menghabiskan cat. Tapi kita buat dilarang buang, buat kode kata silang udah nyambung. Maka orang-orang pintar cukup sinyal. Nabi Muhammad itu cerdas menerima Al-Quran itu pakai suara-suara angin, suara-suara alam dan masuk hati. Dan itu ciri Nabi cerdas. Lanjut, kullu syai'in idza kasura rakhusa illal adabah.
Segala sesuatu itu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti. Jadi yang mahal itu tetap budi pekerti. Nggak ada harta banyak bisa hancur dong. Nggak ada jabatan yang tinggi bisa ini. Kalau budi pekerti, makanya kalau anda jadi pejabat nanti harus ya ramah dengan rakyat, ramah dengan semua. Itu pesan kiai kita. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Masya Allah. Permulaan marah itu kegilaan dan akhirnya penyesalan. Makanya kalau anda marah cepat tua. Kalau anda marah cepat mati. Kalau anda marah ya akan percuma hidup anda. Makanya boleh marah kalau karena kita mengerti cara marah. Al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Hamba saya itu dipukul dengan tongkat dan orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat. Artinya apa? Ya isyarat saja. Kalau orang yang pintar itu cuma isyarat. Masya Allah. Masa harus diturunkan gitu kan? Ya cukup kode. Kalau orang sudah lanjut sinun ya sudah gitu kan. Udah kita ngerti. Itu ciri orang ilmu. Makanya al ilmu itu adalah cahaya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, diucapkan, dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi kalau orang miskin ngomong, orang yang kelihatan baju compang-camping ngomong, ya dengarkan. Jangan hanya mendengar orang yang berdasi, berpangkat, bermersi, ya itu. Ya dengarkan juga, tapi bandingkan juga dong. Al-hasudu la yasudu. Nah, pendengki itu tidak akan mulia. Jadi kalau orang dengki itu ya tidak akan mulia. Karena darahnya akan tidak normal. Dengki itu akan bergantung kepada jadi tidak boleh. Dengki tidak boleh. Al-a'malu bi khawatimiha. Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya. Jadi kalau anda bekerja jangan tidak selesai. Nah, jangan tidak selesai. Selesaikan. Kecuali dengan halangan ya. Memang ada faktor alam ya. Selanjutnya yang terakhir. Ilahi nas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi mitlu a'dadi rimali fahabli taubatan ya dal jalali wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dambi zaidun kaifah timali ilahi abduka al-asi ataka mukiram bidunubi wa qad da'aka wa in ta'fir fa anta lidha ahlun fa in tatrud faman naju siwaka. Masya Allah, ini lagu ya yang dilantunkan dengan afik oleh Haddad Alwi. Artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat ya Rabb. Wahai Tuhanku yang memiliki keagungan, umurku berkurang setiap hari, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya ya Rabb? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang durhaka telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan tidak memohon kepadamu. Masya Allah,
dan telah memohon kepadamu, tidak memohon kepadamu kecuali mohon ampunanmu ya Rabb. Maka jika engkau mengampuni, engkaulah pemilik ampunan. Tetapi jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku menghargai atau berharap ya Allah selain kepada engkau saja. Ini doa seorang sufiah dari Robiah Adawiyah yang dengan konsep al-muhabbah. Semoga kita semua mengerti bahwa akan ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin ingin tambahkan, innallaha yuhibbul mustaghfirin, innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muttaqin. Doanya lagi Masya Allah. Jadi kalau mau mendapatkan cinta Allah, cintailah apa yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan semua karena cinta kepada Allah. Maka cinta Allah sesungguhnya selalu diberikan kepada kita. Sementara kita manusia, hanya manusia, al-insan maqama khata' wa nisyan. Semoga kita diberikan kekuatan pikir, diberikan kekuatan hidayah zikir, agar kita menjadi manusia yang sukses dalam menata dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitabnya ada kitab lama, ini kitab lama ini. Ya, ini kitab lama. Alhamdulillah.